Halo, selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang kalimat, ya. Kita akan membedakan kalimat berdasarkan predikat yang digunakan di dalam kalimat tersebut. Nah, ini akan dibagi menjadi dua, yaitu kalimat verba dan kalimat nomina. Nah, ya. Jadi jenisnya ini kita berdasarkan predikat yang digunakan pada kalimat tersebut. Nah, untuk kalimat verba sendiri ini adalah kalimat yang menggunakan predikat, ya, atau predikat di dalam kalimat tersebut menggunakan kata kerja atau verba. Nah, ini contohnya, kita harus pahami dulu bahwa ketika menentukan apakah dia kalimat verba atau nomina, maka kita harus mampu dulu menemukan ya predikatnya, kan gitu ya. Lalu kita ketahui jenis dari predikatnya adalah jenis kata apa. Nah, kalau dia kata kerja atau verba, sudah pasti dia adalah kalimat verba. Itu saja pada dasarnya. Nah, itu contohnya di sini. Contohnya adalah saya membaca. Oke, coba kita perhatikan kalimat ini. Saya membaca buku. Kita akan cari siapa subjeknya. Subjek itu gunakan pertanyaan siapa atau apa yang sedang dibicarakan. Siapa yang dibicarakan? Pasti saya, kan gitu ya. Maka ini adalah subjek. Kenapa subjeknya? Nah, untuk mencari predikat dalam sebuah kalimat, kamu gunakan pertanyaan kuncinya adalah mengapa si subjeknya. Bisa seperti itu, atau bagaimana keadaan si subjeknya. Nah, pertanyaan yang kita gunakan pada kalimat ini, mengapa si subjek? Oh, dia sedang melakukan perbuatan membaca, atau dia sedang membaca. Lalu untuk mencari objek, apa yang dikenai pada predikat atau predikat tersebut mengenai apa? Nah, apa di situ ketika kita temukan jawabannya si apa itu adalah objek kalimat. Oke ya, maka di sini adalah objek. Nah, predikatnya kita sudah ketemu, yaitu kata membaca. Membaca di sini kira-kira apakah sebuah kata kerja, sebuah perbuatan? Jawabannya iya. Maka jelaslah ini kita sebut sebagai kalimat verba. Oke, kita agak coba panjangkan kalimat contohnya ya. Kita akan contohkan satu lagi. Pada hari itu, Maman terjatuh dari sepedanya. Oke, kalau kita cari dulu ya, untuk mencari apakah predikatnya kata kerja atau bukan, ya kita harus cari dulu unsur-unsur di dalamnya. Pada, kita ketahui kalimat ini diawali oleh konjungsi subordinatif pada. Ingat bahwa setiap pernyataan yang diawali oleh konjungsi subordinatif, dia akan berpotensi menjadi unsur keterangan. Nah, untuk unsur keterangan pada jenisnya itu banyak sekali, ya tergantung kata yang dia gunakan. Nah, untuk kata pada di sini dia bukan menunjukkan tempat, tapi dia menunjukkan waktu. Waktunya kapan? Kalau begitu keterangan waktunya, waktunya adalah pada hari itu. Oke, maka ini adalah keterangan. Ya, keterangan waktu. Lalu siapa yang sedang kita bicarakan di sini? Si Maman. Oke. Mengapa si Maman? Kira-kira seperti itu ya. Mengapa si Maman? Si Maman ini ternyata terjatuh. Ini predikatnya. Lalu setelah kata ini kita temukan, setelah kata terjatuh kita temukan ada apa ini namanya? Konjungsi subordinatif. Tadi prinsipnya setiap yang dilalui oleh konjungsi subordinatif dia akan menjadi unsur keterangan. Nah, dari di sini kalau kita cari tahu keterangan apa dia, keterangan asal. Kalau begitu dari mana asalnya kan gitu ya? Dari sepedanya. Ini sampai di sini adalah keterangan asal. Oke, kita akan lihat apa dia jenisnya, kalimat verbal atau bukan. Kata terjatuh. Nah, pada predikatnya ini apakah dia adalah kata kerja? Jawabannya iya. Ya, ini adalah kata kerja pasif. Ya, perbuatannya itu bukan disengaja oleh si subjek, dia tidak.
sengaja, maksudnya tidak dalam keadaan sadar melakukan hal itu, maka dia disebut pasif. Nah ini dia kata kerja. Berarti jelas bahwa ini contoh pertama dan contoh kedua adalah kalimat verbal. Oke ya. Nah selanjutnya kita akan ke kalimat nomina. Kebalikannya. Tapi bukan berarti nomina kan kalau dalam istilahnya adalah kata benda. Tapi jangan sampai di situ batas pengertian kita. Nomina di sini ini artinya adalah memang kata benda artinya. Tapi untuk jenis kalimat nomina itu adalah predikatnya selain dari kata kerja. Nah selain dari kata kerja berarti dia adalah nomina, bisa adjektiva, bahkan bisa numeralia. Nah jadi dia nggak harus, maksudnya karena dia pakai kata kalimat nomina berarti predikatnya harus nomina, tidak. Jadi prinsipnya kalimat nomina itu adalah kata kerja yang digunakan pada predikatnya itu selain atau bukan kata kerja. Ya selain dari kata kerja ya ketiga kata ini. Oke, gua akan contohkan. Yang pertama kita contohkan, ayahnya seorang dokter. Sehingga dia bercita-cita menjadi dokter. Nah perhatikan ini kalimatnya agak sedikit kompleks dibuat ya. Tapi kita harus fokus nanti dengan kalimat yang seperti ini, seperti apa kita ingin menentukan jenis kalimatnya. Oke? Nah, kita akan mulaikan dulu unsur-unsurnya. Ayahnya ini sebagai subjek, ya. Lalu seorang dokter ini adalah predikatnya, ya. Karena siapa ayahnya? Kenapa ayahnya? Mengapa ayahnya seorang dokter? Nah, di sini ada kata sehingga. Perhatikan dia adalah konjungsi subordinatif. Kenapa dengan makna apa konjungsi subordinatif ini? Maknanya akibat, kan gitu ya. Berarti dia akan menjadi keterangan akibat. Akibatnya apa? Akibatnya dia bercita-cita menjadi dokter. Ini semua adalah keterangan akibat. Oke? Nah, dari sini coba kita perhatikan, masih ada lagi ternyata unsur yang dapat diuraikan dalam kalimat atau keterangan klausa pada keterangan akibat ini, yaitu tentang si dia. Kan gitu ya. Kenapa si dia ini bercita-cita? Ini menjadi predikatnya. Lalu di sini ada kata menjadi dokter. Menjadi dokter ini adalah pelengkap, nggak bisa kita sebut objek ya. Karena ketika kita balik antara ini dengan ini nggak nyambung. Menjadi dokter dicita-citakan, nggak nyambung. Kira-kira seperti itu, nggak bisa. Ini kita sebut sebagai pelengkap. Jadi di sini si keterangan ini tadi dia memiliki uraian yaitu subjek, predikat, lalu pelengkap. Nah pertanyaannya Bu, di sini ada dua predikatnya, yaitu seorang dokter dengan bercita-cita. Yang mana yang menjadi ketentuan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat nomina atau kalimat verbal? Kalau kita lihat seorang dokter dengan bercita-cita di sini, ini dua kata yang berbeda jenisnya. Yang pertama benar, dia adalah seorang dokter ini adalah benda, kan gitu ya, kata benda, kan gitu ya. Maka predikat di sini adalah kata benda. Sedangkan di sini bercita-cita, di sini udah seperti sebuah proses ya, atau sebuah keadaan. Ini nggak disebut kata benda, tapi ini udah jadi kata kerja. Lalu yang mana yang menjadi verbalnya sebenarnya? Yang mana yang menjadi predikat kalimat tersebut? Nah, yang menjadi predikat atau penentunya adalah predikat inti. Sedangkan ini hanya turunannya. Fokus kalimat ini sedang membicarakan ayahnya seorang dokter. Sebenarnya itu, kan gitu ya. Jadi fokus dari kalimat ini dengan inti predikatnya adalah kata benda. Ini pun masih kita kategorikan sebagai kalimat nomina. Sampai sini paham ya? Jadi walaupun di sini ada unsur-unsur penjelasnya, predikatnya pun ada kembali atau predikatnya ada berupa predikat turunan, dan predikat turunan ini bukan kata benda. Ini masih kita kategorikan sebagai kalimat nominal dengan ketentuan predikat intinya adalah kata benda. Oke? Nah yang kedua, kita contohkan untuk yang jenisnya adalah adjektiva.
Nah, jenisnya adjektif ini contohnya rambutnya panjang sekali. Nah, di sini kita temukan siapa yang sedang kita bicarakan di sini. Oh, tentang rambutnya. Kenapa dengan rambutnya panjang sekali? Predikat. Oke. Lalu kita perhatikan predikatnya di sini terdiri dari dua kata, yaitu panjang dan sekali. Nah, ini ya sebagai tambahan ini yang disebut dengan frasa. Jadi frasa itu adalah satu kesatuan kata, berarti dia adalah kelompok kata, lebih dari satu kata ya. Tapi si kelompok kata ini menduduki satu fungsi di dalam kalimat. Apakah dia fungsi subjek, predikat, dan seterusnya. Nah, coba kita perhatikan. Subjek di sini satu kata atau dua kata? Nah, ternyata jawabannya adalah dua kata. Rambut dan nya. Ini sudah dua kata, sudah memiliki maknanya sendiri-sendiri, yaitu si rambut dan nya. Ini kita sebut sebagai dua kata juga. Nah, ini yang disebut dengan frasa. Lalu ada panjang sekali juga jelas dua kata. Nah, dua kata ini membentuk satu unsur, yaitu unsur predikat atau fungsi predikat. Maka ini kita sebut sebagai frasa. Sedangkan kalau yang kata biasa ya inilah contohnya terjadi. Kan satu kata yang menduduki satu fungsi, ya kan? Maman juga satu kata menduduki satu fungsi, yaitu fungsi subjek. Berarti dia tidak disebut frasa tapi kata. Sedangkan kalau frasa ya ini contohnya, ini juga seorang dokter juga adalah frasa. Nah, frasa ini kita harus cari intinya dulu. Panjang sekali, apakah intinya sekali atau panjang? Gak mungkin kan rambutnya sekali. Memang ada rambut dua kali kan beda ya. Berarti rambutnya panjang. Nah, ini nyambung kan? Berarti inti dari kelompok kata ini adalah si panjangnya ini. Tetap ini kita masukkan kategori sebagai frasa benda. Oke? Sorry benda. Frasa sifat. Karena panjang itu adalah kata sifat. Jadi dia masuk kategori sebagai kalimat nominan. Yang ketiga, kita contohkan. Kambingnya intinya juga dari frasa ini, maka 5 adalah kata bilangan. Atau dalam kelompok ini kita sebut sebagai frasa bilangan. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Baik, Ibu akan lanjutkan tentang kalimat verba ya. Kalimat verba ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu kalimat verba aktif dan kalimat verba pasif ya. Nah, kalimat verba aktif ini adalah ciri-cirinya adalah subjeknya itu merupakan pelaku. Ya, kalau kita temukan unsur subjeknya, berarti subjek itu sedang dalam keadaan melakukan sebuah perbuatan, kira-kira seperti itu. Nah, lalu predikatnya ini pada umumnya dan ditandai dengan menggunakan imbuhan ber dan imbuhan be. Ibu contohkan. Adik bermain layang-layang. Nah, kita perhatikan dalam kalimat ini siapa subjeknya, yaitu si adik, ya kan? Kenapa si adik ini atau mengapa si adik ini? Si adik sedang bermain, kira-kira seperti itu. Adik bermain. Lalu ada kata layang-layang. Layang-layang di sini adalah pelengkap, ya. Nah, adik ya sebagai pelakunya, menarik sebagai pelaku di sini, dia sedang melakukan secara aktif atau sedang melakukan perbuatan tersebut pada layang-layang tersebut, kira-kira seperti itulah ya. Jadi si subjek sedang melakukan perbuatan, yaitu perbuatan bermain. Ini yang disebut dengan kalimat verba aktif. Oke? Nah, kalimat verba aktif ini dibedakan lagi atau memiliki jenis-jenisnya lagi berdasarkan ada atau tidak ada, atau hadir atau tidak hadir dalam kalimat tersebut objeknya.
Jadi objek ini wajib hadir tidak dalam kalimat. Nah itu bisa membedakan jenis-jenis kalimat. Oke ya, Ibu akan coba jelaskan. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif. Yang pertama kita akan jeniskan kalimat aktif transitif. Nah, untuk kalimat aktif transitif ini sendiri, ini adalah kalimat yang membutuhkan atau objeknya wajib hadir dalam kalimat. Kalau tidak, kalimatnya kayak nanggung gitu. Atau kalimatnya nggak berterima. Nah, jadi ini kalimat aktif transitif ini harus objeknya wajib hadir dalam kalimat. Kenapa? Kalau tidak hadir, dia maknanya bisa rancu kalimat tersebut. Contoh, mereka sedang mengadakan bakti sosial. Nah, kita coba cari tahu dulu unsur-unsur yang ada di dalam kalimat ini. Siapa yang sedang dibicarakan di kalimat ini? Oh, tentang mereka. Kenapa mereka sedang mengadakan? Apa yang diadakan? Bakti sosial. Ini objek atau pelengkap? Objek. Jawabannya karena bisa dibalik. Bakti sosial sedang diadakan oleh mereka. Saya. Jadi ini adalah objek. Nah, coba perhatikan. Apakah memang kehadiran si objek ini wajib dalam kalimat tersebut, dalam pernyataan ini? Coba kita anggap si objek ini tidak ada. Masih berterima tidak kalimatnya? Coba. Mereka sedang mengadakan. Nanggung kan? Mereka sedang mengadakan. Orang tidak akan bisa menerima maknanya karena kalimat tersebut memang wajib harus dihadirkan objek. Objek atau hal yang dilakukan atau perbuatan pada si predikat tadi. Maka ini yang disebut dengan kalimat aktif transitif. Mereka melakukan perbuatan kalimat yang membutuhkan kehadiran objek, wajib ada. Nah, yang kedua adalah kalimat aktif dui transitif. Dui transitif. Nah, kalimat aktif dui transitif ini agak berbeda. Kenapa? Karena kehadiran si objek, ya, kehadiran objek ini wajib hadir. Objek hadir, wajib hadir. Plus harus ditambahi dengan kehadiran pelengkap. Jadi ini kalimat kalau tidak ada si pelengkap di dalam kalimat tersebut, maka kalimatnya rancu, gitu ya. Kalau dia hanya menghadirkan si objeknya itu atau si objeknya itu wajib hadir di dalam kalimat transitif ini, lalu nggak ditambahkan dengan pelengkap, kalimatnya rancu. Kira-kira seperti itu. Ibu contohkan. Ibu membelikan adik, ya, perbuatan membelikan itu kan kepada si adik ya, baju baru. Oke, coba kita cari unsur-unsur yang dalam kalimat ini. Siapa yang sedang dibicarakan? Ibu. Kenapa ibu membelikan perbuatannya adik? Kalau sampai di sini aja kan nggak nyambung, ibu membelikan. Nggak nyambung kan, memang wajib hadir objeknya kan, maka datang masih objek. Lalu di sini baju baru. Nah, ini yang melengkapi kalimatnya. Ibu membelikan adik. Kayak nanggung gitu ya. Maksudnya kayak kurang berterima, kurang lengkap informasinya. Maka butuh atau wajib hadir si pelengkap ini. Nah, kira-kira seperti itu kalimat aktif di transitif. Nah, yang ketiga, ini adalah kalimat aktif semi transitif. Semi transitif. Jadi kalimat ini
ya. Tidak perlu hadir di dalam kalimat. Maksudnya kalau hadir pun nggak masalah. Ya kalau hadir pun tidak masalah juga gitu. Nah, jadi artinya sifat dari kehadiran objeknya ini boleh atau pilihan gitu ya, boleh ada, boleh tidak. Nah, ini objek boleh hadir atau tidak dalam kalimat ya. Jadi dia bersifat pilihan. Contohnya, saya menulis sebuah cerita. Nah, coba kita perhatikan kalimat ini. Seandainya kita skip atau kita simpan lah istilahnya. Kita simpan si objek ini. Kita cari dulu ya pola kalimatnya. Saya menulis sebuah cerita adalah objek. Nah, untuk kalimat ini, saya menulis sebuah objek ini, kita coba simpan dulu si objeknya. Kalimatnya masih diterima nggak kira-kira? Kalau kita akhiri dengan tanda titik di sini. Saya menulis, dia membaca, kami bermain. Kira-kira seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Ya berarti dia melakukan kegiatan saja tanpa perlu ada kehadiran objek kan gitu ya, sampai pada predikat saja boleh berterima. Nah, tapi kalau kita tambahkan objek, saya menulis sebuah cerita. Berterima nggak? Berterima juga. Jadi sifatnya karena suka. Jadi si objek ini boleh hadir, boleh tidak dalam kalimat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kalimat aktif intransitif. Nah, untuk kalimat aktif intransitif ini kalimat yang memang jangan kau tambah-tambahkan objek ke dalam kalimat tersebut. Kalimatnya jadi rancu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia boleh atau nggak boleh. Hanya saja dia tidak boleh ada objek atau memang kalimat itu nggak membutuhkan objek. Tapi membutuhkan yang lain, misalnya kayak keterangan, kayak pelengkap ya boleh gitu. Itu namanya kalimat aktif intransitif. Jadi di sini objek tidak hadir. Jadi si objek tidak hadir dalam kalimat. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini nomor 4 ya. Contohnya ini adalah usahanya hanya bermodalkan kejujuran dan kesungguhan. Seperti itulah ya. Kita cari dulu pola kalimatnya, yaitu usahanya. Siapa yang sedang kita bicarakan? Oh, tentang usahanya. Kenapa usahanya ini hanya bermodalkan predikatnya? Lalu kejujuran dan kesungguhan ini adalah objek atau pelengkap? Jelas ini adalah pelengkap. Karena tidak bisa dibalik. Oke ya, kejujuran dan kesungguhan hanya dimodalkan oleh usahanya. Gak nyambung. Berarti ini jelas adalah pelengkap. Maka kalimat ini tidak ada objeknya. Ini yang disebut dengan kalimat aktif intransitif. Bisa ya sampai di sini? Baiklah, selanjutnya Ibu akan coba jelaskan tentang kalimat pasif ya. Nah, kalimat pasif ini adalah kalimat yang cirinya di mana subjeknya dikenai perbuatan. Artinya hal atau apa yang sedang kita bicarakan di dalam teks tersebut, dialah yang dikenai perbuatan, bukan dia yang melakukan perbuatan. Dan ini predikat pada kalimat pasif itu sendiri dengan imbuhan di, toh, dan ke. Ya, Ibu contohkan ya, karyanya diapresiasi. Nah, ini predikatnya. Predikatnya dengan imbuhan di. Masyarakat. Nah,
siapa yang sedang kita bicarakan? Oh, tentang si karya, ini subjeknya kan gitu ya. Oleh masyarakat. Masyarakat di sini adalah objek. Nah, karyanya di sini atau hal yang sedang kita bicarakan di sini ini dalam bentuk yang dia diam aja sebenarnya kan gitu ya. Dia bukan pelaku. Dia tidak melakukan apapun. Malah dia yang mendapatkan perbuatan apresiasi, kira-kira seperti itu. Nah, itu pasif dalam konsep bahasa. Contohnya dia, kenapa dia tertidur di kelas? Ini sebagai keterangan tempat. Nah, kata tertidur pada predikat tertidur pada kalimat ini merupakan sebuah perbuatan, ya kan? Tapi perbuatannya ini perhatikanlah bahwa sebenarnya dia melakukannya secara pasif gitu, secara tidak sadar lah katakan. Maka itu yang disebut dengan kalimat pasif. Bukan dia serta-merta secara langsung melakukan perbuatannya, tidak, tapi kan ini secara tidak sengaja dia lakukan, kira-kira seperti itu. Sama seperti mereka sebagai subjek, kenapa mereka kedatangan tamu? Ini pelengkap. Ya, nggak bisa dijawab objek kan, nggak bisa dibalik-balik ya. Tamu didatangkan oleh mereka kan nggak nyambung, maka dia disebut sebagai pelengkap. Nah, kalimat ini subjeknya ini sebenarnya dia posisinya diam aja. Yang melakukan perbuatan kan sebenarnya si tamu ini gitu ya. Sebenarnya siapa yang sedang kita bicarakan? Si mereka, maka si mereka ini adalah subjek. Tapi dalam kalimat ini mereka bukan melakukan perbuatan, malah mereka yang mendapatkan perbuatan datang tadi. Mendapatkan dia berarti didatangi, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu ya. Nah, untuk yang kedua ini predikatnya adalah persona. Coba kita perhatikan kalimat ini. Suratnya sudah aku kirim kemarin. Siapa atau apa yang sedang kita bicarakan di sini? Oh, tentang suratnya. Makanya kita sebut sebagai subjek. Kenapa sih suratnya sudah aku kirim? Nah, di dalam predikat ini ternyata ada personnya, orangnya, personanya, yaitu si aku. Nah, biasanya untuk predikat pasif seperti ini yang dia ada personanya, dia akan menggunakan kata ganti ditambah dengan kata kerja tanpa imbuhan. Nah, kata kerja tidak berimbuhan. Ya, contohnya suratnya atau bukan suratnya lah ya. Bukunya aku tulis sudah lama. Jadi si bukunya itu aku tulis gitu ya, sudah lama. Jadi aku tulis di situ pun kita sebut sebagai predikat persona. Tapi dalam bentuk pasif. Kenapa? Karena si subjek yaitu si bukunya tadi itu sebenarnya diam aja. Kan gitu ya. Nah, itu fokusnya sama seperti ini. Suratnya sudah aku kirim. Jadi siapa subjeknya? Si surat. Si surat sini melakukan perbuatan tidak ada. Dia hanya sebagai subjek yang dibicarakan di dalam kalimat, fokus pembicaraan, tapi dia tidak sedang melakukan perbuatan apapun. Di predikatnya kita ketahui bahwa ada yang melakukan. Gitu ya. Sudah aku kirim, sudah aku tulis, sudah mereka baca. Suratnya akan mereka baca hari ini. Jadi tetap fokusnya itu adalah si subjek. Subjeknya ini melakukan perbuatan atau tidak? Oh, tidak. Maka dia pasif. Si subjek ini ada nggak melakukan perbuatan? Ada. Berarti dia adalah kalimat verba aktif. Nah, kira-kira sampai di sini ya. Semoga pemahaman kalian tentang kalimat atau jenis kalimat berdasarkan predikatnya ini paham.